Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvani Kriansa Putri. Saya Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3A. Saya dari Fakultas Usul Udin Adab dan Dakwah. Materi yang saya bahas yaitu tentang sejarah agama Buddha, mata kuliah perbandingan agama. Dosen pengampu saya adalah Dr. Samsul Hidayat, Master of Art. Langsung saja saya mulai ke materinya. Agama Buddha lahir dan berkembang pada abad ke-6 Masehi. Agama ini memperoleh namanya dari panggilan yang diberikan kepada pendirinya, yaitu Siddhartha Gautama, yang memiliki sebutan Buddha. Siddhartha Gautama mendapat sebutan Buddha setelah menjalani sikap hidup penuh kesucian. Betapa berkhalwat mengembara untuk mencari kebenaran selama hampir 7 tahun. Dan di bawah sebuah pohon yang besar di kota Goya, ia memperoleh hikmat dan cahaya hingga sampai kini pohon tersebut disebut pohon hikmat. Nama asli pendiri agama Buddha adalah Siddhartha. Sedangkan Gautama adalah nama keluarga atau marga. Siddhartha dilahirkan pada abad ke-6 Masehi atau tepatnya pada tahun 5635. Di daerah tersebut yang sekarang disebut Nepal, ayahnya bernama Siddhananda. Beliau seorang raja dari kerajaan Sakya beribu kota di Kapilavastu. Sedangkan ibunya bernama Maya Siddhartha. Dilahirkan pada bulan purnama pada Vasak, April atau Mei, di bawah sebuah pohon sala yang sedang berbunga di Taman Lubuni. Jadi ibunya Siddhartha melahirkan Siddhartha pada bulan pertama pada Vasak, yaitu di bulan April mau ke Mei atau April Mei gitu, di bawah sebuah pohon sala yang sedang berbunga di Taman Lubuni. Terus pokok-pokok agama Buddha. Di dalam agama Buddha dikenal kerangka pokok agama Buddha, yaitu Sada. Umat Buddha memiliki keyakinan yang harus dikembangkan dalam dirinya. Sat atau Saddha. Keenam keyakinan tersebut ialah yang pertama yaitu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua keyakinan terhadap Trirama, yang ketiga keyakinan terhadap Bodhisattva, yang keempat keyakinan terhadap hukum kesunyataan, yang kelima keyakinan terhadap kitab suci, yang keenam keyakinan terhadap nirvana atau nibbana. Aliran agama Buddha yang pertama itu Sang Buddha adalah Buddha Dharma. Secara etimologi, perkataan Buddha berasal dari Bud, yang artinya bangun atau bangkit, dan dapat pula berarti pergi dari kalangan yang bawah atau awam. Kata kerja Buddhat antara lain berarti bangun, mendapat pencerahan, memperoleh, mengetahui, mengenal. Dari arti-arti etimologi tersebut, perkataan Buddha mengandung beberapa pengertian seperti orang yang telah memperoleh bijaksana sempurna. Yang kedua yaitu dua mazhab besar dalam Buddhisme. Sebagai halnya dengan agama-agama lain, timbul mazhab di kalangan pengikut-pengikutnya. Maka demikian pula dengan Buddhisme. Dua aliran utama Buddhisme
yang masih ada yang diakui secara umum para ahli Theravada atau aliran para sesepuh dan Mahayana atau kendaraan agung. Vajrayana, suatu bentuk ajaran yang dihubungkan dengan Siddha India, dapat dianggap sebagai aliran ketiga atau hanya bagian dari Mahayana. Theravada mempunyai pengikut yang terbesar luas dari Sri Lanka dan Asia Tenggara. Mahayana yang mencangkup tradisi tanah murni, Zen, Nichiren, Shingon, dan Tiantai atau Teidai, dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Buddhisme Tibet yang melestarikan ajaran Vajrayana dari India abad ke-8. Dipraktikkan di wilayah sekitar Himalaya, Mongolia, dan Kalmykia. Jumlah umat Buddha di seluruh dunia diperkirakan antara 488 juta dan 535 juta, menjadikannya sebagai salah satu agama utama dunia. Dalam Buddhisme Theravada, tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan tertinggi Nibbana, yang dicapai dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Buddhisme Mahayana, sebaliknya, beraspirasi untuk mencapai kebuddhaan melalui jalan bodhisattva, suatu keadaan di mana seseorang tetap berada dalam siklus untuk membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tipitaka sebagai referensi utama karena dalamnya tercatat sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku, yaitu Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Sang Buddha, kemudian Vinaya Pitaka atau peraturan atau tata tertib para biksu, dan Abhidhamma Pitaka yaitu ajaran hukum, metafisika, dan psikologi. Seluruh naskah aliran Theravada menggunakan bahasa Pali, yaitu bahasa yang dipakai di sebagian India, khususnya daerah utara. Pada zaman Sang Buddha, cukup menarik untuk dicatat bahwa tidak ada filsafat atau tulisan lain dalam bahasa Pali selain kitab suci agama Buddha Theravada yang disebut kitab suci Tipitaka. Oleh karenanya, istilah ajaran agama Buddha berbahasa Pali, sinonim dengan agama Buddha Theravada. Agama Buddha Theravada dan beberapa sumber lain berpendapat bahwa Sang Buddha mengajarkan semua ajarannya dalam bahasa Pali di India, Nepal, dan sekitarnya selama 45 tahun terakhir hidupnya, sebelum dia mencapai parinibbana. Seluruh naskah aliran Mahayana pada awalnya berbahasa Sanskerta dan dikenal sebagai Tripitaka. Oleh karena itu, istilah agama Buddha berbahasa Sanskerta sinonim dengan agama Buddha Mahayana. Bahasa Sanskerta adalah bahasa klasik dan bahasa tertua yang dipergunakan oleh kaum terpelajar di India. Selain naskah agama Buddha Mahayana, kita menjumpai banyak catatan bersejarah dan agama atau naskah filsafat tradisi setempat lainnya ditulis dalam bahasa Sanskerta. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Tempat ibadah agama Buddha adalah wihara. Hari raya agama Buddha yaitu hari Katina, hari Vaisak, dan hari Asadha. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan di Indonesia. Namun pemeluk agama Buddha di Indonesia tidak sebanyak agama lainnya.